Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salamita dengan NIM 221011200257, kelas 01 SAKK 001, Prodi Akuntansi S1. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila solusi dalam masalah korupsi. Sebelumnya saya akan sedikit menerangkan tentang urgensi pendidikan Pancasila. Banyak sekali terjadi permasalahan yang mendera bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa aja sih permasalahannya? Permasalahannya itu ada kesadaran pajak, masalah korupsi, masalah lingkungan, desentralisasi bangsa, dekandensi moral, narkoba, terus masalah penegakan hukum dan berkeadilan, yang terakhir masalah terorisme. Di sini saya hanya berfokus kepada masalah korupsi. Sebelumnya, apa sih itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corrupto, yang berarti merusak, tidak jujur, dan dapat disuap. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terdapat dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal tersebut, faktor yang terjadi di dalam. Contohnya, penyebab korupsi yang datang dari diri dia sendiri. Yang kedua itu faktor eksternal, faktor penyebab yang terdapat dari luar. Yang contohnya itu faktor politik. Untuk bentuk-bentuk korupsi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama korupsi yang merugikan keuangan negara. Contohnya, pejabat negara yang melakukan perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri sehingga negara merugi. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, seorang yang menjanjikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain berupa uang maupun barang. Akibat dari korupsi itu tersebut yaitu yang pertama itu meningkatkan kemiskinan, yang kedua meningkatkan ketimpangan pendapat, yang ketiga melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat merugikan negara. Pancasila sebagai solusi korupsi. Nilai-nilai dasar Pancasila yang menentang korupsi itu terdapat 5 nilai. Yang pertama itu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya manusia memiliki keimanan dan kepercayaan adanya Tuhan. Di Indonesia banyak sekali macam agama. Pasti semua agama menentang adanya tindakan korupsi karena sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menegaskan tindakan korupsi itu tidak boleh dilakukan. Untuk nilai yang ketiga itu persatuan Indonesia. Kita semua tahu koruptor hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Mereka mengabaikan yang mereka perbuat dengan dilakukannya dan dapat melakukan korupsi. Mereka merusak persatuan nasional karena perbuatan yang mereka lakukan akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nilai yang keempat itu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dengan adanya perbuatan korupsi ini sangat menentang dan mengkhianati sila keempat. Seharusnya bangsa Indonesia sadar dengan adanya sila keempat, terutama bagi pejabat daerah. Mereka seharusnya harus merakyat kepada rakyat dan mencegah tindakan korupsi. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi keadilan karena semakin melebar kesenjangan sosial. Anggaran negara tidak mensejahterakan rakyat. Adanya tindakan korupsi tentunya mengganggu kepentingan umum. Hal ini menyebabkan pembangunan pun melambat serta tidak ada lagi keadilan. Karena ada tindakan
menindakan korupsi, terbentuklah satu lembaga yaitu KPK. KPK diterapkan melalui Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tugasnya itu untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Yang kedua itu melakukan penyelidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan korupsi. Untuk yang terakhir itu yang keempat, melakukan pemantauan penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, di dalam kasus korupsi ini sudah ada sebelum terlahirnya Pancasila. Kasus korupsi memperdaya bahkan sampai sekarang masih banyak terjadi dan masih banyak diperbincangkan. Contohnya, ada kasus korupsi yang melibatkan 2 orang menteri kabinet Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden. Tentu hal ini sangat disayangkan. Kasus ini menunjukkan upaya bertahun-tahun untuk memberantas korupsi tidak berhasil gerak kepada penjabat pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan saya sendiri sebagai mahasiswa harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar terhindar dari tindak korupsi tersebut. Tindakan korupsi ini tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan bangsa dan negara dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.